Satu. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Titi Adianti, Guru Fisika SMA Negeri 2 Wonogiri. Berikut ini akan saya bagikan tutorial penyelesaian soal penugasan P1 untuk KD 1. Pada video kali ini, saya akan membahas soal nomor 3. Nah, ini soalnya yaitu tentang penjumlahan dengan aturan angka penting. Oke, sebelum kita ke penjumlahan angka penting, saya ingin mengingatkan dulu tentang aturan angka penting ya. Aturan angka penting. Oke, di sini ada angka 0,8459. Jadi yang dimaksud angka penting itu dalam fisika itu adalah angka yang diperoleh dari pengukuran, bukan dari menghitung. Jadi misalnya kita mengukur panjang sisi meja, maka hasilnya itu adalah angka penting. Tetapi kalau kita menghitung 1 kilogram telur itu ada 16 butir, maka 16 itu adalah angka eksak, bukan angka penting. Itu bedanya. Saya memiliki gini, jumlah siswa kelas 10 MIPA 6 misalnya adalah 36 orang atau 36 peserta didik, maka 36 itu bukan angka penting karena hasil dari membilang 1, 2, 3. Tapi kalau tinggi badan saya adalah 158,6, maka 158,6 itu adalah angka penting karena hasil mengukur. Itu bedanya angka penting dengan angka eksak. Lalu angka penting anak-anak, angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti dan angka taksiran. Semakin banyak angka pentingnya, maka hasil pengukuran tersebut semakin teliti. Kita ambil contoh ini. Angka 0,8459. Ya. 0,8459. Nah, ini jumlah angka pentingnya ada berapa? Ini jumlah angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. 0 ini adalah bukan angka penting. Jadi, tapi tidak semua 0 bukan angka penting. Kebetulan pas posisi ini 0,8459 ini yang angka penting adalah 8, 4, 5, dan 9. Sehingga ada 4 angka pentingnya. Karena 8, 4, 5, 9 itu bukan angka 0. Ya. Nolnya ini bukan angka penting. Lalu yang berikutnya 12,6. 12,6 ini ada 3 angka penting karena 1, 2, dan 6 angka bukan 0. Lalu ini 30044 ini adalah 5 angka penting. 3-nya angka penting, 4-nya angka penting, 4-nya angka penting karena bukan angka 0. Lalu 0-nya ini angka penting karena diapit oleh 2 angka bukan 0. Ini angka pentingnya 0. Yang ini tidak penting karena tidak diapit. Oke. Lalu ini 1256 ini karena semua angka bukan 0, angka penting semua, jika ada 4 angka penting. Begitu cara menentukan angka penting anak-anak. Jadi 0 itu bisa angka penting, bisa bukan angka penting tergantung posisinya. Kalau posisinya seperti ini bukan. Tapi kalau posisinya diapit begini di tengah. Begini dia angka penting. Oke? Paham ya? Ini ada 4 angka penting, ini 3 angka penting, ini ada 5 angka penting, dan ini ada 4 angka penting. Oke, lalu kita kembali ke 0,8459 ini tadi, 4 angka penting. Yang dimaksud dengan angka pastinya ini, 845 ini angka pasti, angka taksirannya yang paling belakang, ini namanya angka taksiran. Oke, lalu akan dijumlah dengan 12,6. Perhatikan cara meletakkannya harus betul nilai tempatnya ya.
puluhannya di sini, satuannya di sini, komanya di sini, oke. 6-nya di sini. 6. Nah, demikian juga 12,6. 12 ini angka pastinya. Angka taksirannya 6. Diberi tanda bawah. Ini menunjukkan angka taksiran. Oke. Jadi setiap hasil pengukuran itu angka yang paling belakang itu adalah angka taksiran. Jadi angka taksiran itu adalah angka kira-kira, bukan pasti. Jadi ketika kita mengukur panjang sebuah pensil dengan penggaris, penggaris kita itu apa namanya? Angka telitiannya itu sampai milimeter, 1 milimeter ya. Sehingga misalnya ini 15,1 sentimeter. Ini angka pasti. Maka 15,1 taksirannya berapa? 15,1 lebih sedikit itu ya kira-kira 2. Jadi 2 ini namanya angka taksiran 15,1. Jadi 15,1-nya itu pasti karena terlihat di skala penggaris kita atau 151 mili. Nah, ini 151 mili. Nah, kan sampai mili ya. Ini angka pasti ya. 2 ini taksiran karena 51 lebih sedikit. Lebih sedikitnya itu adalah angka taksiran. Ada pengukur lain yang 51,3. Sorry. 15,13 boleh. Karena ini taksiran. Taksiran itu boleh berbeda. Yang tidak boleh beda adalah yang angka pasti. Nah, ini untuk penggaris. Nanti untuk mikrometer skrup, untuk jangka sorong lebih teliti lagi. Nah, ini maksudnya angka taksiran seperti itu. Nanti di jangka sorong dan alat ukur lain nanti akan sampai di materi itu. Lalu yang berikutnya kita ke angka 300,44. Penempatannya jangan sampai keliru. 300 itu ratusan di sini, ini puluhan, ini satuan. 300,44. 44. Angka paling belakang adalah angka taksiran. Oke. Lalu yang berikutnya, angka berikutnya 1, satuannya di sini 1, ya 256. 256 ini angka taksiran. Oke, lalu ini akan kita jumlah. Oke. 9 ini tidak ada temannya, 9. Karena 9 ini angka taksiran, dijumlah pun menjadi taksiran. Oke. 5 ini tidak ada, tambah 4, 4-nya angka taksiran, awas. Oh sorry, ini bukan ya, ini menggo. Ini sini, yang ini sama ini. Oke. 5 tambah 6, 11. Tapi 6-nya ini angka taksiran, sehingga 11-nya itu ditulis 1, ini angka taksiran. Masih nyimpan 1. Di sini. Awas. Kenapa ini taksiran? Karena 6-nya taksiran. Gitu ya. Oke. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 4. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5. 14. Betul ya? Saya ulangi. 4 tambah 1 tadi sisa dari di belakangnya. 5, 5, 9, 14 ya? 14. Oke. Awas karena 4-nya taksiran ini tadi, ini menjadi taksiran juga. Sisa 1 lagi masuk sini. Oke, penempatannya udah betul nggih? 1 tambah 8, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 4, 19. 19 tambah 2, 21. Oke, ini taksiran. Nah, komanya jangan lupa. Sisa 2 tadi, tulis ini. 2 tambah 0, 2. 2, 4. 4 tambah 1, 5. Oke. Di sini 1. Di sini 3. Oke. Nah, di sini ternyata hasilnya setelah dijumlah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka taksiran. Oke, lalu kita ke peraturan. Peraturan penjumlahan dan pengurangan ini saya ambil dari bahan belajar kalian yang saya posting di Google Classroom, silakan dibaca. Pada penjumlahan dan pengurangan,
Hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Nah, ini peraturan ini. Maka ini silakan dijumlah menurut aturan penjumlahan angka penting. Aturannya apa? Hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Padahal ini berapa? 4. Betul nggak jawabannya kalau dijawab seperti ini? Salah, karena menyalahi aturan ini. Supaya benar bagaimana? Hasilnya yang benar menurut aturan yaitu 315, diambil satu angka taksiran saja. 1. Yang ini tidak usah ditulis karena ini melebihi peraturan. Gitu ya. Jadi jawabannya ini. Kalau misalnya ini sentimeter ya ditulis sentimeter. Kalau ini mengukur apa ya? Mengukur massa ya gram atau kilogram. Jawabannya 315,1 yang betul. Kenapa jawabannya ini? Karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Lalu anak-anak, kenapa ini 1, Bu? Kalau misalnya ini 5, Bu. Nah, kalau ini 5, ini menjadi 2. 315,2. Kenapa? Karena pembulatan. Kalau kalau belakangnya 1 itu angka 5 ke atas, 5 lebih itu menjadi naik. 1 menjadi 2. Tapi kalau ini karena 4 itu di bawah 5, maka satunya tetap. Atau hilang, 419-nya hilang. Tapi kalau misalnya 1519, lah ini menjadi 2. Karena pembulatannya. Oke, begitu anak-anak penjelasan saya untuk operasi penjumlahan dengan aturan angka penting. Mudah-mudahan dapat dipahami dan saya akhiri tutorial pembahasan untuk soal nomor 3. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.